Bumper video, intro grafis, visual bebek kaki Campbell sedang sibuk mematuk serangga di rerumputan hijau. Disusul transisi, ketumpukan telur bebek, berukuran besar dengan kuning telur berwarna oranye pekat. Banyak peternak, rumahan, dan pemilik lahan kecil di Indonesia terjebak dalam lingkaran setan yang sama. Mereka berebut ceruk pasar yang sudah sesak, yaitu ayam petelur. Mereka sibuk berdebat tentang harga pakan pabrikan yang terus melonjak, menghitung margin yang semakin menipis, dan mengeluh di media sosial tentang harga telur ayam yang fluktuatif. Sementara mereka sibuk berdebat, ada sekelompok peternak senyap yang memanfaatkan peluang yang hampir tidak terlihat oleh mata awam. Mereka tidak memelihara ayam. Mereka memelihara mesin penghasil emas cair yang seringkali dianggap remeh, kotor, dan berisiko oleh para ahli pertanian dari sofa. Kita sedang berbicara tentang bebek petelur unggulan. Ada mitos besar yang beredar di kalangan pemula bahwa bebek adalah investasi yang buruk karena mereka rakus, boros pakan, dan lingkungan kandangnya selalu becek seperti kubangan. Ini adalah contoh klasik di mana mitos mengalahkan logika agronomi. Para kritikus ini biasanya menggunakan cara pandang manajemen ayam untuk memelihara bebek, lalu heran mengapa mereka gagal. Faktanya, jika Anda memilih ras yang tepat, bebek justru merupakan salah satu unggas paling efisien yang bisa hidup dari apa yang disediakan oleh alam, sekaligus menghasilkan produk premium yang harganya jauh di atas telur ayam. Secara historis di Indonesia dan Asia Tenggara, bebek bukanlah hal baru. Kita mengenal bebek lokal seperti bebek Mojosari, bebek Alabio, atau bebek Tegal yang sudah berabad-abad menjadi bagian dari ekosistem sawah. Namun, industri modern seringkali melupakan potensi ini karena lebih memilih efisiensi semu dari ayam ras yang ringkih. Saat ini, pasar telah berubah. Konsumen yang sadar kesehatan, industri kue, bakery, premium, dan para koki restoran mencari sesuatu yang lebih kaya nutrisi. Telur bebek berukuran hingga 5% lebih besar dari telur ayam, memiliki kandungan protein dan lemak sehat yang lebih tinggi, serta menghasilkan tekstur adonan yang jauh lebih mengembang. Permintaan pasar global untuk komoditas ini terus merangkak naik. Sementara pasokan lokal yang berkualitas seringkali mengalami kelangkaan. Mari kita bongkar dasar-dasar manajemen bebek petelur tanpa angka-angka teoretis yang muluk-muluk atau janji kaya mendadak. Kunci utama keberhasilan ternak bebek skala rumahan bertumpu pada 4 pilar. Manajemen air, rasio pakan yang tepat, pemahaman musim, dan kesejahteraan hewan. Pertama, mitos tentang air. Banyak pemula berpikir bahwa memelihara bebek berarti Anda harus membangun kolam besar yang mahal. Ini salah besar.
Bebek domestik untuk produksi telur tidak membutuhkan kolam untuk berenang agar tetap sehat. Yang mereka butuhkan adalah air yang cukup dalam untuk merendam seluruh paruh dan kepala mereka. Ini adalah kebutuhan biologis yang mutlak untuk membersihkan mata dan saluran pernapasan mereka dari debu atau sisa pakan. Menyediakan wadah air yang dalam namun hemat tempat jauh lebih bersih dan efisien daripada membuat kolam terbuka yang cepat kotor dan menjadi sarang penyakit kedua. Masalah pakan dan konversi energi. Bebek adalah pengumpul pakan alami yang luar biasa. Forager. Di lahan peternakan yang dikelola dengan baik, mereka akan menghabiskan waktu seharian untuk memburu hama seperti keong mas, jentik nyamuk, ulat, dan berbagai gulma. Ini adalah keuntungan ganda. Anda mendapatkan kendali hama gratis untuk tanaman multi-year atau kebun Anda, dan biaya pakan tambahan Anda drastis berkurang. Namun, sebagai peternak cerdas, Anda tidak bisa membiarkan mereka hanya mengandalkan alam saat memasuki fase produksi tinggi. Anda perlu memberikan pakan tambahan yang kaya akan niacin, vitamin B3, dan kalsium untuk pembentukan cangkang telur yang kuat. Rasio pakan harus disesuaikan antara pakan komersial dan pakan hijau lokal seperti azolla atau eceng gondok yang difermentasi, tanpa mengorbankan nutrisi inti ketiga, ketahanan terhadap musim. Berbeda dengan ayam yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Seringkali mengalami stres panas di iklim tropis Indonesia. Bebek memiliki sistem kekebalan tubuh dan regulasi suhu yang jauh lebih tangguh. Mereka tidak membutuhkan pencahayaan buatan yang rumit atau pemanas kandang yang mahal untuk tetap bertelur secara konsisten. Mereka bisa menghadapi musim hujan maupun kemarau dengan performa yang stabil, asalkan area istirahat mereka tetap kering. Kesejahteraan hewan di sini bukan sekadar jargon etis, melainkan strategi bisnis. Bebek yang stres tidak akan bertelur. Karakteristik bebek adalah mereka menyukai rutinitas dan sangat peka terhadap kejutan suara atau kehadiran predator. Kandang yang ideal tidak perlu mewah. Cukup sebuah struktur yang kokoh, berventilasi baik, aman dari musang atau anjing, dan memiliki alas liter, seperti sekam padi atau serut kayu, yang diganti secara berkala agar tetap kering. Bebek bertelur di pagi buta. Jadi manajemen kandang yang bersih akan memastikan Anda memanen telur yang bersih pula tanpa noda kotoran yang sulit dibersihkan. Kesimpulan praktis pertama untuk Anda hari ini. Jangan memulai bisnis peternakan Anda dengan membangun infrastruktur yang rumit atau membeli pakan pabrikan dalam jumlah besar tanpa memahami ras yang Anda bawa ke lahan Anda. Langkah pertama yang paling menentukan adalah memilih genetika unggul yang mampu mengubah pakan menjadi telur secara maksimal, bukan menjadi lemak tubuh.
Ras nomor 1 yang wajib berada di puncak radar Anda adalah kaki Campbell. Sering disebut sebagai rajanya unggas petelur, ras ini dikembangkan untuk satu tujuan tunggal: melampaui produksi telur hampir semua jenis unggas lain di planet ini. Mereka adalah pekerja keras yang tangguh, tidak membutuhkan kolam, aktif mencari makan secara mandiri, dan menghasilkan telur dengan konsistensi yang akan membuat tetangga Anda heran bagaimana lahan kecil Anda bisa seproduktif itu. Jika Anda ingin membangun fondasi peternakan berdasarkan keandalan dengan kerumitan minimal, dari sinilah Anda harus memulai. Visual. Kamera menyorot area pekarangan belakang rumah yang terintegrasi dengan kebun pisang dan pepaya. Terlihat beberapa ekor bebek sedang asyik mengorek tanah di bawah pohon, mematuk serangga. Mari kita bedah lebih dalam kesalahpahaman konkret yang seringkali membuat peternak pemula gulung tikar di tahun pertama. Banyak ahli dari sofa menyarankan untuk membuat sistem kandang baterai atau menyekap bebek dalam ruang sempit yang dipenuhi air agar mereka merasa di habitatnya. Ini adalah kekeliruan fatal. Menjaga bebek tetap berada di atas tanah yang becek dan penuh kotoran yang tergenang air justru mengundang bakteri salmonella dan penyakit fowl cholera. Bebek memang unggas air, tetapi mereka bertelur dan tidur di tempat yang kering. Mengganti alas kandang, litter, secara berkala dengan sekam padi, serutan kayu, atau jerami kering adalah harga mati. Jika kandang Anda bau menyengat, itu bukan salah bebeknya, melainkan salah manajemen sanitasi Anda. Selanjutnya, mari bicara tentang strategi pakan dan pemakaian lahan yang sejalan dengan prinsip agronomi praktis. Bebek memiliki tingkat metabolisme yang tinggi dan saluran pencernaan yang pendek. Mereka tidak bisa mencerna serat kasar dalam jumlah terlalu besar seperti kambing atau sapi. Oleh karena itu, jika Anda ingin menekan biaya pakan dengan memanfaatkan tanaman hijau di sekitar lahan, Anda harus memilih tanaman yang tepat. Tanaman air seperti azolla, microphylla, duckweed, lemna, atau eceng gondok muda yang difermentasi adalah opsi terbaik. Tanaman-tanaman ini memiliki kandungan protein kasar yang tinggi dan struktur dinding sel yang mudah dipecah oleh pencernaan bebek. Integrasi lahan adalah kunci emas untuk homesteading skala kecil. Anda bisa menerapkan sistem pasture rotation atau rotasi lahan dengan menanam tanaman multi-year seperti pisang, pepaya, kelor, atau tanaman buah lainnya. Jangan biarkan bebek menetap di satu petak lahan selamanya hingga tanahnya gundul dan mengeras. Bagi lahan Anda menjadi 2 atau 3 zona. Ketika zona A sedang dibersihkan dari hama oleh bebek, zona B bisa beristirahat dan menumbuhkan kembali vegetasi hijaunya. Bebek akan memakan gulma, memburu jangkrik,
ulat, dan keong yang merusak tanaman buah Anda. Sementara kotoran mereka yang kaya akan nitrogen dan fosfor menjadi pupuk organik instan bagi tanaman multi-year tersebut. Ini adalah ekosistem tertutup yang saling menguntungkan, namun ingat, jangan terjebak mitos bahwa bebek bisa bertelur ratusan butir hanya dengan diberi makan sisa dapur atau rumput. Bebek petelur membutuhkan rasio nutrisi yang seimbang. Protein kasar sekitar 15% hingga 15% untuk masa produksi, serta kalsium minimal 3% hingga 10% untuk memastikan cangkang telur tebal dan tidak mudah retak saat dipanen. Jika Anda hanya mengandalkan sisa makanan, produksi telur akan langsung merosot dan bebek akan mulai memakan telurnya sendiri karena kekurangan kalsium. Anda bisa menyiasatinya dengan memberikan tepung cangkang kerang, tepung tulang, atau batu kapur, limestone, yang digiling halus sebagai suplemen wajib di wadah terpisah. Faktor musiman di wilayah tropis seperti Indonesia juga memegang peranan penting yang sering diabaikan. Saat musim kemarau panjang, ketersediaan pakan alami di lapangan menurun drastis, dan suhu udara yang ekstrem bisa menurunkan nafsu makan bebek. Solusinya bukan memberikan obat-obatan kimia, melainkan memodifikasi lingkungan. Pastikan ada naungan pohon yang rindang, seperti pohon kelor atau pisang, di area umbaran mereka, dan berikan air minum yang segar dan dingin. Sebaliknya, saat musim hujan tiba, tantangan terbesar adalah kelembapan kandang yang tinggi dan risiko pembusukan pakan. Pakan basah yang didiamkan lebih dari beberapa jam di dalam kandang, saat musim hujan akan cepat berjamur dan menghasilkan mikotoksin yang bisa meracuni seluruh kawanan bebek dalam semalam. Kebutuhan spesifik setiap ras juga harus disesuaikan dengan karakteristik lahan Anda. Jika lahan Anda sangat terbatas dan dekat dengan pemukiman padat, ras seperti Magpie yang cenderung lebih tenang dan tidak berisik adalah pilihan logis agar tidak memicu konflik dengan tetangga. Namun, jika Anda memiliki akses ke saluran irigasi sawah atau perkebunan yang luas, ras penjelajah seperti Indian Runner akan bekerja jauh lebih efisien dalam menekan biaya pakan harian Anda. Mereka memiliki insting berburu yang sangat kuat dan bentuk tubuh yang aerodinamis untuk bergerak cepat melintasi lahan. Kesimpulan praktis kedua, peternakan skala kecil yang sukses tidak diukur dari seberapa canggih teknologi kandangnya, melainkan dari seberapa cerdas peternaknya memanfaatkan ruang, musim, dan vegetasi lokal yang ada. Jangan pernah membiarkan bebek Anda kekurangan air bersih untuk membersihkan kepala mereka, dan jangan pernah meremehkan kebersihan alas tidur mereka. Dengan memahami ritme biologis unggas ini dan mengintegrasikannya secara selaras dengan tanaman di lahan Anda, Anda
sudah melewati fase kritis yang menggagalkan patani persen peternak pemula. Visual, kamera menunjukkan struktur pagar kawat sederhana namun kokoh. Lalu beralih ke wadah pakan bersih dan tangan peternak yang sedang menaburkan sekam padi baru di lantai kandang. Berbicara tentang infrastruktur. Banyak pemula terjebak dalam dua ekstrem yang keliru, membuat kandang semi permanen yang terlalu rapuh hingga mudah ditembus predator atau sebaliknya. Menghabiskan seluruh modal awal untuk membangun kandang beton mewah yang sebenarnya tidak dibutuhkan bebek. Bebek adalah hewan yang tangguh. Mereka tidak membutuhkan isolasi suhu seketat ayam broiler. Tetapi mereka mutlak membutuhkan keamanan dan sirkulasi udara yang optimal. Pagar area umbaran atau area grazing sebaiknya menggunakan kawat loket atau jaring nilon tebal dengan tinggi minimal 1,5 meter, dengan bagian bawah yang tertanam sedikit ke dalam tanah untuk mencegah tikus, garangan, atau anjing liar menggali jalan masuk. Untuk sistem rotasi lahan, Anda tidak perlu membangun pagar permanen di setiap sudut. Gunakan pagar portable atau netting yang mudah dipindahkan agar Anda bisa mengarahkan kawanan bebek ke petak lahan yang vegetasinya sudah siap dipanen atau yang hamanya perlu dibersihkan. Ketika bebek dilepas liarkan di area umbaran yang hijau secara bergilir, mereka tidak hanya memangkas biaya pakan, tetapi secara alami memutus siklus parasit internal yang sering berkembang biak jika unggas dibiarkan terus-menerus berada di atas tanah yang sama sepanjang tahun. Mari kita bongkar satu mitos besar yang sering dijadikan komoditas jualan oleh para PEM. Buat konten tidak bertanggung jawab, yaitu mitos tentang pakan ajaib atau satu tetes ramuan selesai semua, yang diklaim bisa mendongkrak produksi telur hingga ratusan persen secara instan dan tanpa pakan berkualitas. Di dunia nyata agronomi dan peternakan, tidak ada jalan pintas magis seperti itu. Suplemen, vitamin, atau probiotik memang memiliki peran membantu menjaga mikroflora usus dan meningkatkan daya tahan tubuh bebek. Tetapi mereka tetaplah suplemen, bukan pengganti nutrisi utama. Jika kebutuhan makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan kalsium harian bebek tidak terpenuhi dari pakan utama yang Anda racik atau beli, maka berliter-liter cairan ajaib sekalipun tidak akan pernah bisa membuat bebek Anda bertelur dengan konsisten. Menghabiskan uang untuk botol-botol cairan mahal tersebut, sementara bebek Anda kekurangan pasokan asam amino esensial, adalah pemborosan biaya operasional yang paling sering dilakukan oleh peternak pemula. Memahami pos biaya tipikal adalah langkah krusial agar aliran kas peternakan rumahan Anda tidak bocor di tengah jalan. Dalam struktur biaya peternakan bebek skala kecil,
pakan akan selalu memakan porsi terbesar, berkisar antara 60 hingga 70% dari total biaya operasional harian. Oleh karena itu, kemampuan Anda dalam mengelola area umbaran hijau dan memanfaatkan limbah pertanian lokal tanpa menurunkan standar nutrisi adalah penentu utama tebal tipisnya margin keuntungan Anda. Pos biaya berikutnya adalah penyusutan aset kandang, pengadaan bibit unggul atau day old duck (DOD) yang berkualitas, serta biaya kesehatan preventif seperti vaksinasi flu burung yang wajib dilakukan sesuai dengan protokol peternakan setempat. Mengetahui kemana setiap rupiah mengalir akan menghindarkan Anda dari kepanikan saat harga bahan baku pakan di pasar mengalami fluktuasi musiman. Aspek keselamatan biologis atau biosecurity dan kebersihan adalah benteng terakhir yang menjaga. Investasi Anda tetap hidup. Kebersihan dalam peternakan bebek bukan tentang membuat kandang wangi seperti kamar tidur, melainkan tentang mengendalikan kelembapan dan kebersihan air minum. Wadah air minum harus dibersihkan setiap hari karena bebek memiliki kebiasaan mencuci paruh mereka yang berlumpur ke dalam air, yang jika dibiarkan akan menjadi media pertumbuhan bakteri patogen yang sangat cepat. Pastikan juga area di sekitar wadah air memiliki sistem drainase yang baik sehingga air yang tercecer tidak menggenangi area lantai kandang utama. Langkah keselamatan sederhana seperti membatasi orang asing masuk ke area kandang dan menyediakan bak sanitasi kaki di pintu masuk adalah tindakan preventif murah yang bisa menyelamatkan seluruh kawanan bebek Anda dari wabah penyakit menular. Kesimpulan praktis ketiga yang harus Anda bawa pulang dari bagian ini adalah mulailah berpikir seperti seorang manajer aset. Bukan sekadar pemelihara hewan. Kelola tata letak, kandang, dan pagar Anda dengan prinsip efisiensi kerja agar waktu harian Anda tidak habis hanya untuk membersihkan sisa pakan yang tumpah atau mengejar bebek yang lepas. Tolak semua tawaran produk instan yang menjanjikan hasil di luar logika biologis unggas dan alihkan anggaran tersebut untuk memperbaiki kualitas pakan dasar serta memperkuat sistem keamanan pagar Anda dari serangan predator malam. Ketika Anda berhasil menciptakan lingkungan yang aman, kering, dan bernutrisi stabil melalui manajemen rotasi lahan yang disiplin, bebek Anda akan membalasnya dengan produksi telur yang konsisten dan berkualitas tinggi tanpa perlu membuat Anda pusing dengan biaya-biaya siluman yang tidak perlu. Visual, kamera, menampilkan kompilasi video pendek yang menenangkan. Bebek-bebek berjalan teratur kembali ke kandang yang bersih. Saat sore hari, peternak meletakkan sekeranjang penuh telur bebek segar di atas meja kayu. Lalu diakhiri dengan senyum ramah peternak ke arah kamera.
Kita telah menempuh perjalanan panjang dalam membongkar realitas peternakan bebek skala rumahan yang sebenarnya. Sebagai penutup, mari kita rangkum kembali batasan tegas antara fakta empiris agronomi dan mitos menyesatkan yang sering dipromosikan oleh para spekulan. Mitos mengatakan bahwa bebek adalah hewan yang kotor dan boros pakan yang hanya akan mengubah lahan Anda menjadi kubangan lumpur berbau menyengat. Faktanya, bau dan lumpur tersebut adalah hasil dari kegagalan manajemen manusia, bukan karakter alami bebek. Dengan sistem manajemen alas, kandang yang kering, pembatasan area air minum, serta penerapan rotasi lahan yang disiplin, bebek justru menjelma menjadi sekutu terbaik bagi ekosistem lahan Anda. Mereka adalah pengendali hama alami yang tangguh, pemotong gulma yang efisien, sekaligus produsen telur premium dengan harga jual yang jauh melampaui telur ayam ras. Mitos juga menjanjikan adanya pakan ajaib atau suplemen instan yang bisa memuluskan jalan Anda menuju kekayaan tanpa usaha. Faktanya, nutrisi makro yang seimbang, kalsium yang cukup, dan air bersih yang selalu tersedia adalah satu-satunya formula sahih di balik cangkang telur yang tebal dan produksi yang konsisten. Bagi Anda yang benar-benar serius, ingin memulai, dan tidak ingin menjadi bagian dari statistik pemula yang gagal di TA. Hun pertama. Berikut adalah daftar periksa realistis yang wajib Anda penuhi sebelum mendatangkan 1 ekor bebek pun ke lahan Anda. Pertama, pastikan Anda telah mengamankan sumber bibit atau day old duck (DOD) yang memiliki rekam jejak genetika unggul seperti kaki Campbell untuk kuantitas atau Indian Runner untuk efisiensi lahan umbaran. Kedua, siapkan struktur pagar pelindung yang kokoh dan tertanam di bagian bawah untuk menghalau predator, lengkap dengan area teduh alami dari tanaman multi-ear. Ketiga, rancang sistem drainase air yang terpisah dari area tidur bebek agar lantai kandang tetap kering sepanjang musim. Keempat, amankan rantai pasokan pakan lokal berkualitas tinggi, baik itu dedak padi, tepung ikan, atau budidaya tanaman hijau seperti azolla sebagai penopang nutrisi inti. Dan kelima, siapkan mental dan jadwal harian yang konsisten untuk melakukan pemanenan telur di pagi hari serta pembersihan wadah air minum secara rutin. Jika satu saja dari poin daftar periksa ini belum mampu Anda penuhi, tunda dulu pembelian bibit Anda demi keselamatan modal Anda sendiri. Keberlanjutan peternakan skala kecil tidak pernah bisa dilepaskan dari sikap etis Anda, baik terhadap hewan peliharaan maupun terhadap lingkungan sosial di sekitar Anda. Memelihara hewan dengan etis bukan berarti memanjakan mereka dengan fasilitas mewah yang tidak mereka butuhkan, melainkan memenuhi hak-hak biologis dasar mereka, kebebasan dari rasa haus, perlindungan dari rasa takut terhadap predator.
dan ruang yang cukup untuk mengekspresikan perilaku alami mereka, seperti mengorek tanah dan membersihkan paruh. Sikap etis ini secara langsung berbanding lurus dengan produktivitas. Bebek yang sehat dan bebas stres secara biologis akan menghasilkan telur dengan kualitas kuning telur yang jauh lebih pekat dan kaya nutrisi. Di sisi lain, etika terhadap tetangga adalah benteng hukum tak tertulis yang menjaga usaha Anda tetap berjalan tanpa konflik. Jaga volume suara kandang dengan memilih ras yang cenderung tenang jika Anda berada di sekitar pemukiman. Dan yang paling penting, kelola limbah kotoran menjadi pupuk kompos yang matang sebelum memicu bau, menyengat, atau lalat yang merugikan orang lain. Jadilah peternak yang kehadirannya membawa berkah bagi kesuburan lingkungan sekitar, bukan menjadi sumber keluhan bagi komunitas Anda. Peternakan homesteading yang sukses dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan yang nyata, kerja keras yang terukur, dan ketabahan dalam menghadapi dinamika alam. Bukan dari video-video pendek yang menjanjikan kesuksesan semalam tanpa keringat. Jika Anda merasa pembahasan mendalam mengenai pembongkaran mitos dan panduan praktis pengelolaan bebek petelur ini memberikan sudut pandang baru yang jujur dan bermanfaat bagi rencana masa depan Anda. Silakan tekan tombol berlangganan dan sukai video ini. Kami akan terus hadir untuk mengupas tuntas realitas dunia pertanian dan peternakan skala kecil langsung dari lapangan, tanpa sensor dan tanpa bumbu-bumbu teori yang menyesatkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah membumi, belajarlah dari setiap jengkal tanah Anda, dan mulailah membangun masa depan pangan mandiri Anda sendiri sejak hari ini.